تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun fi sunani sholatil maktubah qabla dukhuli fiha. Selanjutnya pasal menjelaskan sunnahnya sholat wajib sebelum sholat. Jadi sunnahnya sholat itu ada dua, ada yang sebelum sholat, ada yang di dalam sholat, dan bahkan ada juga yang setelah sholat. Walaupun yang setelah itu ya kayak wiridan itu masih khilaf lah ya itu. Nah, tapi kita kategorikannya itu. Kalau kita Nahdien melihatnya tiga. Walaupun yang ba'da sholat itu secara spesifik dalam kitab nggak ada. Yang disebut dalam fikih itu qabla dukhuli dan fi dakhilis sholati. Jadi sebelum sholat sunnah-sunnahnya, dan ada yang di dalam sholat. Kalau kita tambah setelah sholat wiridan, umpamanya gitu ya. Walaupun itu ya kita gawe kebagusan dewek lah ya itulah. Nah, ternyata dalilnya juga ada sunnah kok. Wiridan, tasbih toh. Kemarin itu sudah di Irsyadul Ibad. Sapa wonge maca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus digenapi dengan saat terusnya la ilaha illallah, saat terusnya wis diampura dosane. Itu kan termasuk dalil setelah sholat. Nah, sekarang yang akan kita bahas sunnahnya sholat sebelum masuk atau sebelum memulai sholat. Wahiyya syai'ani, ada dua. Sunnah sebelum sholat ada dua. Al-adhanu wal iqomatu, adzan dan qomat. Ammal adhan, adapun adhan, fahuwa qaulun maksusun matlubun li faridotis sholati. Adzan itu adalah ucapan-ucapan khusus matlubun yang dikumandangkan li faridotis sholati untuk memulai pelaksanaan sholat wajib. Makanya di sholat id nggak ada adzan. Wa kalimatu khamsa asyarata kalimatan. Kalimatnya adzan tadi kalimatun maksusun, kalimat khusus. Tidak boleh diganti yang lain. Tidak seperti sekarang yang lagi viral pada ikut tiruan Aceh itu untuk bangunkan sahur itu loh. Ya kan? Versi Tegalnya wisana gue. Versi Tegalnya wisana bok. Wisana versi Tegal. Versi Brebes durung anak gue. Apa versi Tegalnya kah? Versi Jawa Barat ada tuh. Aja sampai telat gitu ya. Kan ada tuh. Nah, kalimatnya adzan itu kalimat khusus yang dikumandangkan untuk memberitahukan, mengajak dimulainya sholat wajib. Wa huwa ayyakul Allahu akbar, Allahu akbar. Aja adzan kok digerain maghrib. Allahu akbar 4 kali. Asyhadu alla ilaha illallah marrataini 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kadzalik 2 kali. Hayyalas shalah 2 kali. Hayyalal falah 2 kali. Allahu akbar 2 kali. La ilaha illallah marratan sekali. Wa ammal iqomatu, adapun qomat, ini kan adzan ini punya apa? Punya sejarah tersendiri ini. Jadi zaman dulu, nah ini yang kemudian, nah yuk, saya stop dulu di sini. Adzan. Kenapa masjid-masjid Wahabi tidak ada kentong, tidak ada beduk? Bid'ah. Sebenarnya dalilnya bid'ah. Sejarahnya biyen zaman Kanjeng Nabi ketika sholat dimulai, diwajibkan sholat. Kanjeng Nabi mikir, musyawarah karo sahabat.
Iki piye to carane iki ngumpulke wong kokon pada sholat? Satu, usul anu Kanjeng Nabi ana sing kentongan. Bin nakus ki kentongan. Ya saja aja sebab nakus itu budayanya tradisinya Yahudi. Ana maning sing nggo kiye aja kowe ndek Nasrani. Sing anu kiye aja kowe ndek wong kiye. Kita tasabuh nanti. Mana ya? Oke. Nah ini sejarahnya. Kenapa? Pokoknya di Indonesia aja. Masjid selain Masjid NU nggak ada beduk, nggak ada kentongan. Pokoknya anggarannya beduk, anak kentongan NU. Cek aja. Nah ini dari sini nih berakatnya. Jadi alasannya itu bin nakus itu Yahudi. Tanda sembayangnya wong Yahudi ning apa arane tempat kuil apa di arane ya. Lonceng deke wong Nasrani, bulannya sampai ini gereja nggone teng teng itu kalau hari Minggu. Kalau kita dong 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 dong. Lah saiki nggone sirin. Weh bid'ah maning kowe. Maghrib saiki nggone sirin. Bid'ah maning kowe. Apa kowe? Sirin dasalan deke Donald Bebek. Angger perang tweet 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 tweet. Waduh, iki piye iki ngene iki? Beduk wis di bid'ahna, giliran sirin ora di bid'ahna, padahal sirin deket Donald Bebek. Ya ta? Deket Kim Jong Un. Kim Jong Un nggone sirin perang. Perang itu kan sirin. Jadi zaman saya di Irak itu mengalami perang itu. Kalau pesawat musuh masuk itu kan salah satu negara terutama di Baghdad itu sirinnya otomatis. Jadi begitu ada rudal pesawat masuk, woi, wah, ngeri banget dulu saya. Saya dulu tuh kontrakannya dekat Masjid Abu Hanifah, dekat dengan istananya Saddam, dekat Sungai Tigris. Sirine itu, woi, otomatis itu. Begitu pesawat rudal masuk musuh, waduh, gitu ya. Nah itu berarti saya ini dibuat kanggo tanda maghrib, tanda berbuka puasa. Gak ada yang bidahin tuh. Ya tak? Tapi begitu beduk, bidah. Kentongan, bidah. Adzan gue speaker, bidah. Delengan kasih wong sing ngomong bidah ke. Masjidnya ana speaker ora ke? Ana ora? Sing ngomong kentongan bid'ah, kayaknya adzan gue speaker ora. Nah, mulanya anggar uang sing masjid. Mas kok laka beduke lah kentongannya bid'ah, Mas. Oke, saya ingin sampean apa? Adzan, Mas. Adzannya enggak speaker. Adzan patenana speaker. Ngamuk bid'ah, Mas. Ini kan lucu tau itu. Satu sisi dia membela diri jauh daripada bid'ah, kentongan bid'ah. Tapi begitu adzan pakai speaker. Enggak bid'ah bagi dia. Ini golongan al cingkrangu ya dulu ala cingkrangil akli wal fikri. Celana-celana cingkrang itu menunjukkan cingkrangnya akal dan cingkrangnya pikir. Di satu sisi dia getol membid'ahkan orang dengan beduk dan kentongan. Makanya apa? Ketika Kanjeng Nabi balik lagi ke sejarah adzan. Ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak, ini Yahudi, ini Nasrani, ini budayanya. Apa Kanjeng Nabi? Akhirnya apa? Mana Umi Maktum? Mana Bilal? Bilal, adzan. Bilal paling enak suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di rumah maghrib kita adzannya Bilal. Mana ada ya? Akhirnya dibikin adzan. Dipilih adzan itulah terus dijadikan oleh mereka nggak mau kentongan, alasannya Yahudi, Nasrani budayane. Lho ngono to, cingkrang itu akale gitu. Harusnya itu budayanya Yahudi. Kita itu punya budaya sendiri. Saya sering menggunakan dalilnya sayur asem. Sayur asem itu di mana-mana ada. Nasi goreng di Korea, Jepang itu ada. Apakah nasi goreng yang ada di Benda ini nasi gorengnya orang Jepang? Enggak bisa. Sayur asem di Malaysia ada, di Thailand ada, di Cina ada,
di Vietnam ada, di Bangladesh ada, di India ada, semua ada sayur asem. Tapi apakah sayur asem benda ini sayur asemnya orang India? Beda dong. Komposisinya juga beda, rasanya juga beda. Jangan cuma karena namanya sama lalu diserupakan semuanya, nggak bisa. Jadi kalau untuk menanggapi orang kayak gue, dalilnya sayur asem aja. Dalilnya sayur asem. Karo nasi goreng sambal terasi plus kerupuk, enak wes. Ngono tuh. Nah itu jadi kenapa sejarah di luar Masjid NU tidak ada kentongan, tidak ada beduk ini. Nakus, kentongan, beduk, jarane Yahudi. Beduk itu laka zamannya Yahudi, zamannya Nasrani laka. Kowe ananen kali wadas tok. Makanya sampean yang nyari beduk itu cari ke Bumi Ayu, ke Waliwadas, nanti saya anter. Kan dapat 10% lumayan. Itu tak? Itu aja. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak salah bikin beduk itu, nggak salah. Nggak salah. Toh kalaupun sama, manfaatnya digunakannya kan beda. Beda. Kita untuk ibadah. Kalau digunakan untuk ibadah boleh dong. Boleh kan? Kita punya golok. Beli di pasar Wage. Ini kita punya golok bisa haram bisa halal kok. Tergantung niatnya kita. Kalau tujuannya dan niatnya kita untuk kebaikan, berpahala enggak? Namanya golok. Tapi kalau niat kita untuk membunuh orang, merampok orang, dosa enggak? Ya udah, selesai. Nggak usah pakai retorika bid'ah-bid'ahan lagi. Nggak usah pakai retorika bid'ah. Ya tak? Itu kan yang gawe orang Islam. Jangankan orang Islam, ini orang Islam aja masih bisa berdosa, apalagi orang itu toh. Gitu ya, al-adhanu wal iqamah kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah fawal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al mustafa murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al mustafa murtada wabnahuma wa fatimah.